suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Oke. Ini nunggu satu lagi ya? Iya, masih menunggu Mas Aditya untuk join. Ya, oke. Gimana nih Mas, kabarnya? Masih sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah baik. Ini lagi-nya di Alhamdulillah kantor Mas Mbak ya? ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, Mas Aditya. Iya, Kabar Mbak baik Rere Mas ya. Aditya? Ya, baik. Itu Iya Mas. Mas Reza ya? Ya, salam kenal Mas Adit. Ya, saya Adit. Salam kenal ya. Iya, Mas Adit asli alhamdulillah. Bengkulu ya? Sehat-sehat aja ya Mas. Ya, asli Bengkulu saya. Asli Bengkulu. Oke. Sehat-sehat aja ya. Dan untuk Sobat IDF, terus pantengin sampai akhir live kita karena bakal ada door prize berupa top up e-wallet bagi 3 pertanyaan yang menarik dan bagi Sobat IDF yang beruntung. Ini sebelumnya, sekarang kan lagi maraknya nih Mas Reza dan Mas Adit itu tentang IPO. Dan Ya, mungkin dari Sobat IDF ini belum tahu apa sih IPO itu apa, definisi IPO itu apa. Mungkin dari Mas Reza selaku dari Indo Premier Sekuritas bisa nih membantu menjelaskan kepada Sobat IDF pada malam ini. Oke, terima kasih Mbak Rere ya. Selamat malam Mbak Rere dan salam kenal ya Mas Adit. Thank you nih IDX Bengkulu sudah ngundang saya ya selaku perwakilan Indo Premier Bengkulu untuk cuap-cuap nih pada malam ini, pada malam Sabtu ya. Jadi walaupun hujan, kalau di sini hujan ya, rintik-rintik. Jadi walaupun hujan hujan ya. kita tetap produktif ya. Oke, tadi terkait masalah IPO ya. Jadi initial public offering. Jadi itu adalah penawaran saham dari perusahaan ke masyarakat. Jadi intinya sih perusahaan ingin menambah modal atau mencari modal ya. Karena gini, karena perusahaan biasanya mencari modal, misalkan nih kita ketika mencari modal biasanya kan minjem bank gitu ya. Jadi perusahaan juga butuh dana nih yang pastinya untuk permodalan dari perusahaan tersebut. Jadi nggak mungkin dong perusahaan-perusahaan tersebut meminjam ke bank karena mungkin secara kuantitas juga banyak banget gitu kan. Kemudian secara kelebihan dan kekurangannya juga ada, harus bayar bunga dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya investor dan perusahaan tersebut mencari investor nih di pasar modal khususnya ya. Jadi misalkan nih kayak Mas Adit punya gerobak bakso, misalkan sekarang butuh dana misalkan 5 juta, sedangkan sekarang cuma 2 juta nih. Jadi Mas Adit cari nih teman-teman yang mau join nih di perusahaannya. Nah, begitupun yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mau public offering. Jadi perusahaan tersebut menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas yang ingin membeli sahamnya dan menjadi investor di perusahaan tersebut. Jadi itu pengertian dari initial public offering sendiri atau yang disebut IPO. Itu sih Mbak Rere. Oh iya, jadi IPO itu penawaran umum ya Mas ya untuk ke masyarakat secara Iya. luas ya. Hmm. Nah, jadi kalau sudah ini nih sudah ada penawaran umum, terus dari IPO-nya itu sendiri, bagaimana sih tujuan, fungsi, dan mekanisme itu sendiri dari IPO? Tuh Mas Reza. Oke. Jadi secara tujuan pasti IPO itu menyerap dana ya atau mencari dana deh di pasar modal. Ya, yang pertama yaitu tadi tujuannya adalah mencari pendanaan di pasar modal ya. Khususnya karena ini IPO kan kita bahas tentang pasar modal ya, khususnya saham. Mencari pendanaan di masyarakat. Jadi memang tujuan dari menerbitkan saham itu ya mencari dana dari masyarakat yang nanti masyarakat tersebut akan mendapatkan saham sebagai pemilik perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua untuk untuk tujuan dan fungsinya sendiri itu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat ya. Karena kan perusahaan-perusahaan yang IPO itu biasanya semua sudah terbuka. Artinya secara laporan keuangan, kemudian secara informasi keterbukaan semuanya sudah terbuka. Jadi semua masyarakat luas itu bisa membaca atau melihat deh bagaimana keadaannya. Kemudian yang ketiga ada menciptakan citra baik kepada masyarakat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya
Biasanya kalau perusahaan yang IPO itu akan mendapatkan insentif pajak yang lebih rendah gitu ya. Jadi makanya perusahaan-perusahaan itu tujuan salah satunya adalah untuk mendapatkan insentif yang lebih rendah gitu, insentif pajak ya. Nah, terkait untuk mekanismenya biasanya perusahaan yang mau IPO ya mencari penjamin efek, kemudian mendaftarkan di bursa efek dan sebagainya seperti itu ya. Seperti kalau kita lihat beberapa perusahaan yang IPO, kita lihat sendiri ada penawaran peminatan awal dan penawaran umum. Itu mekanismenya ada dua itu ya biasanya ketika dia mau IPO. Nah, peminatan awal ini biasanya itu digunakan untuk menawarkan pertama kali nih dengan range harga. Nah, tujuannya agar perusahaan ini melihat bagaimana sih masyarakat melihatnya, kira-kira ini paling banyak nih penawaran di harga berapa. Makanya kayak sekarang ya, kalau ini kan judulnya kan berbicara tentang Gotoh ya. Kalau tentang Gotoh kan untuk pada saat ini penawaran peminatan awalnya itu di harga range 313 sampai 340-an kalau nggak salah ya. Nah, itu range-nya. Nah, kemudian nanti ada juga nih penawaran umum. Penawaran umum biasanya harga dari perusahaan IPO tersebut itu sudah ada harga pasnya kayak gitu. Jadi nanti ketika kita mau masuk ke penawaran umum itu sudah ada harganya. Sedangkan peminatan awal ya kita memasukkan range harganya. Itu sih terkait masalah tujuan, fungsi dan mekanisme IPO sendiri, Mbak Riri. Oh iya, terima kasih Mas Reza. Dan tadi kan Mas Reza udah memberikan edukasi tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan mekanisme. Dan sekarang nih Mas Reza, gimana sih cara mau membeli saham di IPO tuh? Oke, kita melihat historis ke belakang, Mbak ya. Di tahun 2017 ke belakang, yang dulu ketika kita mau mesen IPO itu susah banget karena semuanya masih dalam bentuk hard copy gitu. Jadi maksudnya ketika kita mau pesen IPO itu harus tanda tangan di kertas, kemudian kita harus input tanda tangan di atas materai, input kemudian di scan, kemudian dikirim ke pusat. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 2017 sampai 2020 sistemnya lebih online nih. Jadi online-nya lebih mudah semuanya. Namun kekurangannya di tahun itu memang dulu kita bisa pesen lewat online itu hanya bisa melalui perusahaan-perusahaan sebagai penjamin efeknya yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut sebagai underwriter-nya. Artinya kalau misalkan investor nih di perusahaan yang menggunakan sekuritas lain selain penjamin efeknya itu tidak bisa. Jadi yang bisa hanya yang ikut IPO itu hanya perusahaannya investor yang pakai sekuritas sebagai penjamin emisinya gitu. Nah, di tahun 2020 dan 2001 itu sudah mulai ya dikembangkan yang namanya EIPO, Electronic Initial Public Offering yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi sekarang gampang banget nih. Jadi semua investor di pasar modal, semua pengguna jasa keuangan di pasar modal, sekuritas lain dan sebagai A, B, dan C, semuanya bisa ikut nih. Jadi dengan masuk ke EIPO, semua investor itu bisa melakukan pembelian secara online EIPO yang ditawarkan oleh perusahaan. Termasuk mungkin di iPod juga itu sudah disediakan di aplikasi, jadi teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasinya, nanti tinggal siapkan ketika kita masuk ke menu EIPO, kemudian kita pesen. Kalau sekarang untuk khusus Gotoh ya, itu masih di peminatan awal, nanti tinggal dimasukkan saja harganya. Ketika nanti sudah dimasukkan harganya, setelah setuju, nanti teman-teman tinggal siapkan dananya. Cuman satu yang sebagai pengingat kita bahwa dana untuk EIPO itu harus dana segar. Artinya seperti ini. Teman-teman misalkan nih, sekarang ada EIPO Gotoh gitu. Kemudian teman-teman punya sahamnya BRI, tidak punya uang cash gitu. Jadi teman-teman pada anggap saja tadi Jumat, teman-teman jual nih harga sahamnya, saham BRI-nya. Dengan tujuan teman-teman sudah isi form untuk pembelian EIPO di Gotoh misal. Nah, secara otomatis itu tidak akan bisa diproses karena dana tersebut itu belum settlement. Di dalam pasar modal sendiri settlement di saham itu plus T+2 ya. Artinya kalau misalkan dana tersebut kita nunggu settlement itu
biasanya harus nunggu 2 hari. Artinya kalau misalkan jual Jumat, itu berarti settlement-nya sekitar hari Selasa atau Rabu. Rabu ya, Rabu nanti sudah berarti dananya sudah settle. Dan karena untuk peminatan awal khusus Goto ini, kalau nggak salah tanggal 21, artinya kalau teman-teman nih pesen pada saat ini, kemudian dananya masih settle, secara otomatis pesanan teman itu akan terbatalkan atau ke-reject karena dianggap bahwa dananya memang nggak ada. Makanya teman-teman yang harus diingat bahwa ketika teman-teman pesen AIPO, itu dananya memang harus dana segar, bukan dana saat settlement. Itu sih secara bagaimana langkah-langkahnya untuk memesan AIPO. Jadi nanti teman-teman bisa masuk, ada 2 cara, bisa masuk ke AIPO atau bisa masuk khusus untuk iPod, atau misalkan di sekuritas lain mungkin juga menyediakan, tinggal masuk aplikasinya, kemudian nanti tinggal tinggal dipesan. Cuman satu, kalau teman-teman sudah pesan AIPO, jangan pesan lagi di aplikasi. Kalau misalkan pesan di aplikasi, jangan pesan di AIPO. Biasanya itu sama saja gitu. Jadi itu sih terkait mekanisme langkah-langkah bagaimana pemesanan AIPO-nya Mbak Riri. Mungkin ini juga bisa memberikan gambaran sedikit ya bagi teman-teman yang pengen coba ikutan perusahaan-perusahaan yang AIPO, karena kan sekarang juga banyak banget ya perusahaan-perusahaan yang AIPO yang kita bisa coba nih, kita coba untuk belajar sebagai untuk pelajaran kita nih, kira-kira worth it nggak sih gitu. Itu sih Mbak Rere. Ya, wah, berarti cara membeli sahamnya sekarang tuh udah udah elektronik ya Mas ya, udah online ya. Yang penting Sobat Benar. IDX itu punya dana segar aja deh Sobat IDX, nanti bisa mendaftarkannya ke AIPO elektronik. Dan terima kasih Mas Reza. Ke Mas Adit nih, Mas Adit selaku di ISP, dan Iya. gimana sih pengalaman Mas Adit ini membeli saham di AIPO? Boleh dong share ke Sobat IDX pada malam hari ini. Oke, makasih Mbak Rere ya. Pertama-tama gini ya, saya pertama kali menggunakan IPO itu, yang pertama kali saham yang baru launching itu saham Unik kalau nggak salah ya, UNIQ kalau nggak salah ya. Itu kalau bisa dibilang saya all in waktu itu pertama kali, karena itu pertama kali kan sama IPO yang pertama. Pada saat itu penjataan pertama itu saya dapat sedikit sekali, saya all in, tiba-tiba kok cuma dapat 2 lot gitu kan. Pada saat itu seluruh saham yang IPO itu saya beli semua. Tapi kalau di situ saya lihat dulu prospektusnya seperti apa, penggunaan dananya seperti apa ya kan. Yang kedua, adanya IPO ini, sistem IPO ini mempermudah kita sebagai investor retail ya, untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang mau listing ke bursa kita. Kita juga bisa memesan lebih awal kan, di harga penawaran. Kalau saya sih biasanya penawaran di harga yang terendah. Nanti kan setelah book building udah selesai, nanti kan ada harga final yang akan diumumkan gitu kan. Gitu Mbak Riri. Pengalaman yang menarik ya Mas ya. Dari pengalaman Mas Adit nih, saham AIPO apa aja sih yang udah pernah Mas Adit nih beli? Saya nggak hafal sih sama apa aja, tapi kalau saya lihat jumlah yang saya lihat terakhir di history IPO saya itu ada sekitar 32 saham. Mulai dari launching sampai sekarang. Yang terakhir ini saya beli saham bike ya, sepeda United itu. Itu udah harga final ya. Dan lagi allotment-nya cuma dapat sekitar 20%. Dari total yang saya beli, saya cuma dapat 20%. Plus kalau nggak salah sih ada bonus waran sih. Itu pemanis sih sebenarnya. Gimana sih? Nah, udah dari pengalaman Mas Adit kan, dari pengalamannya awal jadi investor di IPO, dan pasti Mas Adit sudah tahu kan gimana sih manfaat dan risikonya dalam membeli saham IPO. Boleh dong share kali ini manfaat dan risiko Mas Adit membeli saham IPO itu. Kalau pertama ya, kalau manfaatnya itu pertama satu, ya namanya saham IPO ya. Sebelum IPO itu kan, kalau kita kan harus pesan dulu nih di sekuritas ya kan Mas Reja, belum ada sistem ini kan. Benar. Ya,
Gini kan permudah kita. Biasanya kan histori dulu orang yang saham IPO itu pasti naik 25%, itu kan 30%. Pasti naik itu dibawa terbang itu. Terus itu the moon. Tapi ya gini, ya kita memang harus lihat dulu resikonya dulu. Kita lihat kan, itu kan ada prospektusnya ya, isinya penggunaan saham itu, penggunaan dana itu untuk apa. Nah, kalau saya sih agak agak gimana ya, kalau untuk saham yang penggunaannya untuk bayar utang saya sedikit menghindari itu. Apalagi saham yang dilepas ke masyarakat cukup banyak, itu saya cukup menghindari. Lagi sekarang kan dipermudah ya, kita lihat, bisa dilihat di YouTube itu banyak sekali youtuber-youtuber yang mengulas saham-saham IPO, dari dia harganya udah wajar apa enggak. Biasanya sih saham IPO itu harga premium semua yang ditawarkan, harga mahal lah menurut saya ya kan. Ya, tapi itu saya IPO ini hanya mengandalkan momentum aja. Makanya strategi saya itu memecah. Jadi saya ada 5 broker. Saya nggak campur adukan semua semua apa semua dana itu. Saya pecah. Ini broker ini hanya untuk saham IPO, saham ini broker ini untuk trading, yang ini untuk invest, ini untuk dana dingin aja. Karena memang kalau kita gabung di satu broker, di satu sekuritas, nanti pusing sendiri. Oh ini lagi naik, yang ini lagi minus. Udah, daripada minus yang saya banyak, penting udah ada untung, nutupin ya. Itu pusing nanti. Money manajemennya buruk. Yang penting enakan dipecah itu. Memang khusus IPO ada. Nah, yang kerugiannya itu tadi, kalau kita pesan IPO itu kan harus mempunyai dana segar ya. Harus tersedia sejumlah yang kita pesan. Misalnya kita pesan 2 juta atau 1 juta, ya harus tersedia. Nah, kerugiannya itu kita menunggu hasil penjatahan, nanti kan uang kita direturn itu kan, dikembalikan ke RDN kita. Nah, itu menurut saya itu kekurangannya di situ. Mungkin di dana yang kita beli tadi yang nggak dapat full, kan bisa dibelikan di saham yang lain maksudnya gitu. Tanpa menggunakan margin gitu. Gitu Mbak Rere. Ya, kalau dari Mas Adit nih udah pernah belum sih mengalami, menurut pengalaman pribadi Mas Adit aja ya, pernah nggak sih ada risiko dalam membeli saham IPO yang Mas Adit alami gitu? Risikonya itu ya kalau terkejut, kalau misalnya dapat allotment full 100% itu was-was juga sebenarnya. Seperti pengalaman saya itu, saya beli saham GTSI itu full allotment itu. 3 hari saya terkunci DRB itu, saya nggak, ya udahlah, pusing. Strateginya saya ya broker yang bikin sakit mata itu saya pindahin ke broker yang lain gitu. Biar itu kosong gitu. Ya pengalamannya pasti ada sih, IPO itu pasti ada gitu. Kita kan berharap dia akan terbang 25%, 10%. Tapi kita juga harus legowo ya, kalau misalnya dia nggak sesuai dengan yang kita harapkan, itu memang harus legowo. Harus terima, harus, ya kalau nggak sih ya cut loss gitu. Gitu Mbak Riri. Iya, menarik banget ya, Sobat IDE. Pengalaman dari Mas Adit ini, jangan takut gagal. Intinya itu, Sobat IDE, jangan takut gagal, karena gagal itu dari sebuah dari awal kesuksesan. Ya kan Mas Adit ya, jangan takut gagal ya. Pokoknya Ya yang kalau penting kita itu kalau kita pakai gagal, ini. coba terus aja ya. Atau gimana Yang Mas penting Adit? kita tuh pakai dana dingin. Dana dingin itu Oh, yang kalau penting menurut pakai saya data itu dingin. jangan pakai uang dapur. Misalnya kita mempunyai tabungan sekian, kita pakai semua, itu gawat namanya itu. Kita harus ada spare untuk uang dapur gitu kan. Nah, satu lagi, uang dingin itu udah termasuk uang kita belajar di saham. Belinya gimana, jualnya gimana, cari saham yang bagus gimana, saham yang untuk ditradingkan gimana. Yang pasti lagi kita harus buka broker yang banyak-banyak gitu ya. Karena memang menurut saya broker ada 5 itu enak. Satu lagi, kita bisa memanage money itu gimana? Uang ini untuk invest, jangan dilarikan trading, ya kan? Uang ini untuk IPO, yang ini untuk uang dingin, memang ya dibiarkan aja nanti. Karena kalau di dana di RDN itu uang kita nggak berkurang ya. Kalau kita di dana tabungan biasa berkurang kan, ada gaya admin, ada gaya yang lain-lain. Nah kalau di RDN ya tetap 5.000 ya 5.000. Malah kita dapat
bunga gitu, Mas Riza ya. Nah, satu lagi yang bisa saya ceritakan ini IPO ini sebenarnya dipermudah tadi, ada YouTuber yang udah pakar saham di dunia saham di pasar modal itu dipermudah juga, kita bisa lihat oh gini saham itu. Pada kita lihat prospektusnya itu kan banyak sekali, ada yang sampai 200 halaman, ada yang berapa ya. Kayak ringkasnya enak sih, biasanya saya lihat di YouTube, YouTuber yang membahas itu gitu Mbak Riri. Ini Sobat IDF bukan hanya dari pengalaman, namun kita juga bisa mengambil edukasi itu seperti Mas Adit ya. Mas Adit ngambil edukasinya juga dari YouTube, dari para YouTuber nih. Yang pastinya yang YouTuber positif ya. Dan terima kasih Mas Adit atas pengalamannya. Setelah kita panjang lebar bercerita tentang IPO, bagaimana tujuan, fungsi, mekanisme, sekarang itu gimana sih Mas Reza prospek IPO GoTo itu gimana kalau untuk sekarang? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang kayak makan sebuah malakama ya, karena memang banyak juga nih sudah direview, kemudian ya banyak juga, dan ini saya memandangnya hanya melalui ini ya, hanya melalui sebuah kertas, karena coba lihat dari prospektusnya saya coba baca nih, ada yang prospeknya sampai 960-an halaman Mas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba baca silahkan dicoba perhatikan bener ya. Tapi ada beberapa yang memang jadi ya bisa dicek beberapa ya, kata Mas Adi tadi ada beberapa hal seperti tujuan, kemudian ya mungkin secara gamblang manajemen, kemudian secara kinerjanya bagaimana sih? Saya sebenarnya jawab ini, saya cuman ini ya secara pribadi ya gitu. Jadi saya juga melihat ini ya, melihat dari bacaan tersebut. Saya menyampaikan sesuai dengan bacaan tersebut ya. Kalau misalkan kita membahas tentang prospek nih, ya pasti tujuannya adalah ke depan ya. Prospeknya gimana sih kayak gitu. Oke, yang pertama kita ngelihat data dulu nih. Yang pertama kalau kita lihat ya, Tokped ini GoTo ini adalah gabungan dari Gojek dan Tokopedia gitu ya. Jadi dua perusahaan yang menjadi satu. Kalau dilihat ini adalah suatu ekosistem yang terbesar di Indonesia, suatu ekosistem bisnis yang terbesar di Indonesia dan terlengkap ya kalau kita lihat. Karena kalau dilihat dari GoTo sendiri ekosistemnya banyak banget nih. Jadi semuanya lengkap bahkan kayak gitu ya. Saya bukan melebihkan, tapi kita melihat dari kondisinya ya. Ini bukan harus disclaimer on dulu nih gitu. Kemudian yang pertama ada di on demand service-nya kayak misalkan Gojek, GoFood itu ya. Jadi kayak ya pengantaran keperluan kita sehari-hari, kayak misalkan butuh makanan dan sebagainya. Walaupun memang di Bengkulu sendiri di tempat kita itu belum masuk ya. Jadi untuk perusahaan ini memang belum masuk nih gitu, karena ada perusahaan lain. Kemudian selanjutnya di ekosistem ini juga masuk ke financial technology nih. Jadi ada GoPay gitu ya. Jadi ada juga yang e-commerce-nya yaitu Tokopedia. Jadi kalau kita lihat satu perusahaan ekosistemnya banyak banget nih. Jadi satu perusahaan itu bisa menjangkau semua kebutuhan masyarakat ya. Dan kalau kita lihat dari public expose yang kemarin dilakukan, mereka pengen banget, tujuan dari GoTo ini adalah bagaimana semuanya kebutuhan dari masyarakat itu digenggam dengan satu perusahaan tersebut ya, dari misalkan bepergian, mobilitas masyarakat, dari misalkan kayak Gojek ya, misalkan naik motor, kemudian bisa juga misalkan pengiriman barang itu juga ada, kemudian pengiriman makanan, kemudian dari keuangan, bahkan sekarang juga kalau nggak salah ada di investment juga ya di Tokopedia-nya kalau nggak salah. Kemudian di e-commerce-nya ada Tokopedia. Oke, kalau kita melihat ya secara prospeknya, kita melihat dari sini ada beberapa data yang memang harus kita baca juga nih. Yang pertama, saya coba menyampaikan sesuai dengan laporan keuangannya. Yang pertama dari pertumbuhan pendapatan GoTo ya. Mungkin teman-teman juga dari 960-an lembar tadi dari prospektusnya pasti sudah banyak baca ya. Yang pertama dari pertumbuhan. Ingat ya, yang saya sebutkan ini adalah pendapatan brutonya. Kalau kita lihat dari September 2021 sampai September 2020 secara pendapatan bruto atau pendapatan kotornya, ini saya bilang pendapatan kotor ya, bukan laba bersih dan sebagainya. Itu naik ya sampai 59%. Artinya kalau kita lihat dari tahun ke tahun secara
pendapatan dia naik ya, walaupun memang kalau kita lihat perusahaan ini dari laba bersihnya itu masih minus. Sampai di tahun terakhir itu kalau nggak salah sampai minus 11 triliun ya. Artinya kalau kita lihat memang secara sektor startup mana sih yang kira-kira dia membukukan langsung laba, itu nggak ada, karena mereka harus biasanya ya harus memancing, harus bakar uang dan sebagainya ya. Kalau kita lihat juga di historisnya si Amazon itu nggak bisa langsung, bahkan kalau nggak salah 6 tahun setelah itu baru bisa membukukan laba ya. Nah ini ngelihatnya historisnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari pertumbuhan, dari perkembangan dari tahun ke tahun juga pengguna ini semakin banyak, khususnya di kota-kota besar ya, Jakarta dan sebagainya. Ini juga kalau masuk Bengkulu kita juga belum tahu nih gitu ya. Kemudian kita lihat juga nih, tadi Mas Adit menyebutkan juga, kalau misalkan mau beli perusahaan, khususnya IPO ya, harus ngelihat dari prospektusnya. Kira-kira mau bayar utang, atau mau buat modal kerja, atau misalkan mau apa gitu ya. Oke, kalau kita lihat sendiri untuk Gotoh sendiri ya, dari pemaparan dari public expose yang kita lihat bareng-bareng nih beberapa hari lalu, dari ini kayaknya seperti semuanya akan digunakan untuk modal kerja, di mana 30% ini digunakan oleh emiten ya, mungkin untuk penambahan modal kerja ya. Kemudian yang 30% itu dialokasikan ke Tokopedia, kemudian 25% ini dialokasikan untuk GoPay. Kemudian selanjutnya ada 15% itu dimasukkan ke Gojek Vietnam, di Singapura, kemudian ada juga di bagian GoFinance ya, biasanya ini dimasukkan ke financial teknologinya, itu 5%. Artinya kalau kita lihat ya dari porsi ini, kita melihat paling banyak juga porsi digunakan oleh perusahaan di Tokopedia sendiri, kemudian emiten Gotoh. Ya artinya ya mungkin bakal menambah modal untuk kinerjanya agar secara kerja ya mungkin banyak gitu ya. Karena kalau kita lihat untuk mencermati perusahaan startup dan non startup itu juga beda ya. Kalau kita lihat untuk beberapa analisis kayak misalkan rasio-rasio keuangan yang harus kita baca di dalam melihat startup atau non startup itu juga beda. Kalau misalkan non startup kan biasanya kayak misalkan di keuangan ada PBV ya, kemudian ada price book value, ada PER, price earning ratio dan sebagainya. Tapi kalau untuk di perusahaan startup sendiri biasanya orang banyak menggunakan GMV ya. GMV ini gross merchandise value. Ini adalah nilai perusahaan di mana yang membandingkan harga saham dengan total transaksi suatu saham. Jadi kalau kita lihat sih dengan prospek dari Gotoh sendiri ya, walaupun memang kalau kita lihat dari dalamannya laporan keuangannya memang masih minus, tapi kalau dari tahun ke tahun memang secara minus berkurang. Dan kita lihat juga bahwa banyak startup ini juga biasanya bakar uang dulu nih, karena memang untuk promo-promo dan sebagainya itu kan biar narik nasabah dan sebagainya. Dan kita lihat juga kalau misalkan ya secara strategi, kemudian kita lihat juga misalkan kinerjanya dari tahun ke tahun ke depan itu semakin bagus ya, ini bisa menjadi salah satu prospek yang bagus ya. Ya kalau kita lihat dunia teknologi sekarang sudah sangat maju gitu ya, bahkan semua sekarang yang manual kayak ya semua manual itu udah ditinggalkan deh gitu ya. Kalau misalnya ke bank juga kita ngelihat beberapa teller sudah nggak ada lagi, sudah sedikit. Kalau dulu mungkin banyak untuk meladeni nasabah itu. Kalau sekarang semua teknologi sudah ini ya, makanya kalau kita lihat secara prospek ke depan ini dengan catatan ya, kalau misalkan memang secara strategi itu bakal dikembangkan lagi, kemudian dengan modal kerja yang baik, maka secara otomatis prospeknya masih dikatakan baik lah kayak gitu, masih dikatakan ya cemerlang lah gitu untuk kedepannya ya. Kalau kita lihat, kalau nah itu sih Mbak Rere. Oh, jadi ini ya Mas ya, prospek kedepannya tuh masih bakal cerah gitu ya. Dengan catatan ya, karena memang dengan catatan karena memang benar banyak yang tadi disebutkan Mas Adit bahwa di YouTube dan sebagainya banyak yang sudah mereview ya dari saham-saham ini, dibandingkan kita compare dengan perusahaan startup sebelumnya nih ya, misalkan kayak Buka dan sebagainya. Kalau kita compare memang banyak perbedaan nih Mbak ya, banyak perbedaan banget. Secara valuasi juga beda. Kalau kita lihat untuk sahamnya sendiri dulu Bukalapak itu secara market
kapitalisasi ya, itu kurang lebih 80 triliun ya. Dan kalau kita lihat Bukalapak itu, kalau kita lihat lini bisnisnya itu cuma e-commerce. Ya, beda kalau dengan Goto ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dulu saham yang diedarkan di dalam pasar di IPO itu saham yang beredarnya 20% ya. Beda dengan Goto. Goto itu hanya 4%. Kurang lebih ya, kurang lebih 4%. Dengan market kapitalisasi itu sekitar 400 sekian triliun. Artinya secara market kapitalisasi memang beda gitu. Ya intinya sih kalau misalkan memang memiliki strategi yang bagus dan sebagainya itu lagi catatan ya. Karena kalau kita melihat dari sekarang ya startup itu mana sih yang secara kinerja bagus gitu, karena memang banyak bakar uang dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan pendapatan juga, pendapatan bersihnya selalu naik, cuman biaya operasional kan juga banyak ya, termasuk ya itu tadi biaya promosi dan sebagainya, makanya berpengaruh ke situ semua. Itu sih Mbak Riri ya terkait masalah Goto ini, karena ini memang jawaban yang kira-kira aduh ini gimana gitu. Agak salah jawab bahaya nih gitu. Kayak ngelihatnya seperti itu ya, jadi untuk prospeknya itu sih Mbak Riri. Ya ini sobat DF prospek IPO ini bakal bagus, tapi dengan catatan yang seperti disebutkan oleh Mas Reza tadi. Ini Mas Reza, secara ringkas saja deh, fundamental saham GoTo itu seperti apa sih? Oke, secara untuk fundamentalnya, oke kalau kita lihat ya, kalau biasanya fundamental kan melihat dari laporan fundamental ini biasanya banyak banget yang dilihat, bukan hanya dari laporan keuangan, dilihat juga dari manajemennya, bagaimana manajemen dari perusahaan tersebut bagus atau tidak gitu ya, bukan hanya dilihat dari laporan keuangan. Oke, saya coba melihat dari beberapa rasio yang memang menjadi dasar untuk perusahaan startup ya. Tadi yang saya sebutkan adalah price to GMV ya. Ini adalah rasio yang memang digunakan untuk menilai perusahaan membandingkan harga dengan penguatan yang dengan penjualan yang dihasilkan. Kalau kita lihat ya, secara GMV, secara perhitungan tadi, secara rincinya nanti kayaknya di belakang layar aja ya. Secara GMV-nya ini sebenarnya harga untuk rasionya itu Rp346 ya secara per lembarnya gitu, per lembar saham, price to gross merchant value-nya. Kemudian kalau kita lihat ya, ini untuk penawaran harga IPO-nya di Goto sendiri itu 316 sampai 346. Jika misalkan nanti nih ditentukan ketika harganya 316, maka secara rata-rata GMV-nya itu 0,9 kali. Kalau misalkan kita belajar per dan PBV ya. Per ya, biasanya kan kalau di atas 2 dikatakan udah ini udah mahal banget deh gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di bawah masih dikategorikan murah. Ini secara ini ya. Kemudian kalau misalkan itu nanti harga sahamnya ditentukan di harga 346, maka GMV-nya itu 1 kali. Artinya ya kalau kita lihat secara harganya itu juga 1 kali. Kemudian kalau kita berbicara juga masalah fundamental Goto ini ya, tadi laporan keuangan memang seperti ya yang saya sampaikan. Cuman kita bisa melihat juga sih strategi dari perusahaan sendiri yang membuat apa ya kebijakan-kebijakan atau strategi untuk IPO perusahaan tersebut gitu ya. Saya misalkan kayak ada Greensill, kemudian ada saham yang memang yang memang ditahan gitu ya. Jadi itu salah satu beberapa strategi yang memang digunakan oleh Goto ini untuk memancing investor agar ini perusahaan saya bagus loh, memiliki komitmen dan sebagainya. Secara fundamental seperti itu ya, nanti teman-teman bisa cek sendiri, bisa dilihat seperti itu, karena ya itu tadi saya bilang lagi bahwa fundamental kita tidak hanya melihat dari laporan keuangan saja ya. Kalau misalkan kita buka-bukaan laporan keuangan, oke lah, minus berapa triliun gitu ya, sampai detik ini pun masih minus gitu ya. Tapi ini lagi kita kembalikan lagi ke teman-teman nih, bagaimana dengan keputusannya. Mungkin ini hanya sebagai referensi saja ya. Mungkin itu sih Mbak Riri. Ya, itu semuanya tergantung ini Mas ya, dari investornya ya mau menanggapinya seperti apa kan ya Mas. Iya, Dan terima banget. kasih Mas di fundamentalnya tentang saham Goto. Untuk Mas Adit nih, kembali lagi ke Mas Adit ya, nggak apa-apa ya Mas ya. Dari Mas Adit, apakah tertarik membeli saham Goto Mas? Kalau saya sih belum melakukan pemesanan ya, masih lihat aja, masih ya mau di berita di mana-mana juga udah ada beritanya gitu kan. Goto bosan sih sebenarnya. Tapi
Tapi kalau karena sekarang masih apa masa penawaran umum ya, harga pindah belum diumumkan. Ya mungkin kalau lihat dari penjelasan Mas Reza tadi sedikit beli gitu kan. Takutnya ya gitu tadi pasti allotmentnya pasti dikasih dikit. Tapi kalau dikasih banyak saya was-was juga. Serba salah sih sebenarnya. Nah, ya. Nah, kalau gini sih ya saya tetap beli sih sebenarnya. Dari pengalaman-pengalaman saya ikuti IPO kemarin, kalau bisa dibilang 30% saham IPO yang saya beli itu 80%-nya ya saya mendapatkan profit gitu Mbak Rere, Mas Reza. Nah, untuk yang Goto ini ya saya mengambil posisi buy mungkin ya. Tapi nggak banyak, nggak seluruh all in nggak. Karena saya tahu itu ya itu tadi penjelasan Mas Reza tadi Goto ini masih mengalami kerugian dan kedepannya juga saya baca juga di prosesnya itu masih akan mengalami kerugian ya kan, kerugian yang karena memang dia ini kan ya kita tahu sendiri ya Tokopedia sekarang masih juga gencar-gencarnya mengasih cashback ya pada usernya ya. Tapi untuk lihat dari sekarang dibandingkan dengan buka kemarin banyak sekali orang ya sampai-sampai saya masuk di grup Telegram itu membandingkan dengan buka. Untuk sekarang juga masih banyak juga yang mengatakan bakalan seperti Bukalapak gitu kan. Ya, kita lihat juga Tokopedia ini usernya kita lihat sendiri paling banyak juga ya kan dibandingkan Shopee apa Tokoren gitu sama Bukalapak. Ini juga saya melihat dari proses-prosesnya secara secara sekilas dan review-review dan berita-berita itu kayaknya sih saya bakal beli ya posisi buy tapi untuk di harga finalnya aja gitu Mbak. Ya, pasti tertarik Mas ya dengan prospeknya itu tadi kan. Iya. Dan itu tadi ya Sobat IDX, kita sudah banyak nih membahas dari pengertian apa itu IPO, sehingga prospek IPO itu gimana, dan secara fundamental saham IPO itu gimana. Kita sudah ini ya udah sharing dari ini tadi. Dan untuk Sobat IDX, apabila ada pertanyaan silakan karena kami bakal memilih nih 3 pertanyaan yang paling menarik dari Sobat IDX. Dan tidak hanya itu, pertanyaan Sobat IDX juga apabila yang terpilih dengan kami bakal mendapatkan door prize top up e-wallet. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, yang mau ingin tahu lagi gimana IPO, silahkan ingin bertanya boleh. Ini nih ada pertanyaan nih Mas Reza dan Mas Adit dari Irawan Ferry Ahmad. Pertanyaannya, IPO ini ada yang syariah nggak Kak? Apakah hanya satu aja yang konvensional? Mungkin Mas Reza bisa bantu menjawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riri dan tadi teman yang nanya ya. Jadi terkait masalah berikan setelah dia IPO. Mas Reza, Ya. Oke, dengar ya. Oke, jadi memang dengar. kalau itu bakal ditentukan Putus-putus syariah Mas. atau enggaknya nanti biasanya setelah dia sudah listing. Ya. Jadi kalau untuk IPO-nya Putus-putus Mas Reza suaranya Mas.
Maaf nih Sobat IDS, mungkin Mas Rezanya lagi kendala di jaringan ya. Nanti kalau Mas Rezanya udah nggak terkendala di jaringan lagi, nanti kita ini lagi share lagi pertanyaan dari Irawan Ferry.Ahmad tadi ya. Gimana Mas Reza? Apakah masih terkendala Mas Reza? Masih putus-putus Mas Riza. Iya, Mas Rezanya sepertinya kendala di jaringan. Atau kita lanjut aja dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya Mas Nanti Rizanya yang nggak untuk beli nih Mbak Riri, Mbak. Ini Mas Reza mungkin nggak beli saham Telkom dia, jadi putus-putus gitu. iya, Mas Rezanya kendalanya di jaringan ya. Gimana nih Mas Adit? Apakah mau dilanjut pertanyaan? Ya nggak apa-apa Boleh Mbak Riri. kali ya, dilanjut pertanyaan aja dulu ya. Ya, Iya. Ini pertanyaan dari Humaira Mida Nurul 1245. Pertanyaannya nih, apa saja sih Mas emiten yang menguntungkan kecuali Gotoh yang udah IPO? Apa sama Buka, Cimori? Gimana nih Mas Adit? Menurut Mas Adit gimana nih? gimana? Ya, Mas Adit nih gimana nih? Boleh dong share ke Humaira Mida Nurul 1245. Gimana pertanyaan tadi Mbak? Nah, ya, saya ulang ya Mas ya. Pertanyaannya, apa saja sih Mas emiten yang menguntungkan kecuali Goto yang udah IPO? Apa yang sama Buka Cimori Mas katanya? Gimana nih pengalaman eh, Mas Adit nih? Sebenarnya apa saja saham yang menguntungkan ya? Pertanyaannya utamanya seperti itu kan. Ya, Selain apa saja yang menguntungkan kecuali Goto yang sudah IPO Mas? susah sih jawabnya sebenarnya. Tapi perusahaan yang untung yang secara fundamental ada banyak gitu kan. Seperti saham Sido Muncul gitu kan, BCA, Telkom, itu kan masih mencetak keuntungan kan. Kalau saham yang naik secara harga, apa aja yang saham akan naik, mungkin bakalan 1 tahun lagi saya akan kaya kalau tahu saham apa aja yang bakal naik gitu Mbak Riri. Makanya kita beli saham itu secara analisis, secara fundamental gitu. Secara kalau nggak bisa secara fundamental, secara teknikal, kalau nggak ya digabungkan semuanya, ya kan. Satu lagi ya kita beli saham itu jangan dilihat dengan orang saham ini bakal naik, sekata orang saham ini bakal naik, ya udah jangan secara analisis sendiri aja gitu. Kita analisis itu kan sambil belajar. Oh ini saham ini kan selalu untung nih. Oh ini wajib sih saya invest di sini. Tapi harus kita kontrol juga. Kalau lihat dari laporan keuangan dari pertama, yang kedua, triliun 1, 2, 3 gitu kan. Kita kontrol juga saham yang kita invest. Itu Mbak Riri. Oh gitu ya Mas ya. Kalau dari Mas Aditnya sendiri nih, pengalaman Mas Adit saat beli IPO, pernah untung di saham apa ya Mas ya? Yang paling Boleh share banyak kali ya Mas? yang paling banyak itu di saham-saham teknologi ya, seperti RUNS. Saya nggak tahu sih panjangan PT-nya apa. Sama saya itu kode emitennya aja. RUNS, satu lagi BHMS, itu karena ada apa namanya, sentimen COVID gitu kan. Satu lagi di mana lagi? Saya juga lupa sih, udah 30 saham IPO yang saya beli saya lupa, tapi 70% itu saya mendapatkan profit gitu, Mbak. Profitnya jangan nggak, kalau bisa dibilang ya, kalau saya lihat di Telegram, saya hular hilir gitu, beli saham IPO ini kalau udah naik-naik, ya kalau mau take profitnya, seserah kamu aja. Mau di take profit berapa, di angka berapa, ya kan. Kalau udah dijual, besok dia naik, ya udah, ikhlaskan. Memang rezeki kita udah segitu gitu kan. Ada kadang-kadang kalau orang jual itu kan udah jual semua, kok naik lagi gitu kan. Tapi giliran dia turun, alhamdulillah udah turun, kemarin udah dijual, alhamdulillah gitu.
Makanya ya pengalaman saya pribadi ya, dari 30 saham IPO semenjak saham pertama yang launching di IPO itu sampai sekarang, 70%-nya itu saya mengalami mendapatkan profit. Profitnya nggak banyak karena penjahatannya sedikit. Saya nggak pernah namanya press up atau kalau dia diturun saya ambil lagi, saya nggak, saya biarin aja. Karena memang fokus kita nggak di sana. Satu lagi, kalau kita mau invest saham yang IPO, oh ini bagus ini saham. Itu tadi, saham IPO itu biasanya ditawarkan di harga premium, harga yang sedikit mahal, gitu kan. Kalau perusahaan IPO ini, oh bagus sih sebenarnya, tapi harganya ini mahal, nanti aja kita tunggu. Di harga dia bagus, murah, wajar gitu kan. Ya, kita kan pembeli ya, pembeli saham. Ya kan, kita mau invest ya, kita berhak dong tapi menawar secara mekanisme pasar ya kan. Nah, soal yang saya cerita kemarin yang GTSI itu, saya keluarnya itu dengan strategi saya beli saham di pasar nego. Itu kan pertama kali listing di harga 100 kalau salah ya. ARB 7%, ya saya biarin, hari kedua dibiarin, hari ketiga dibiarin, bahkan saya lari ke pasar nego gitu kan, biar saya keluar dari keuntungan. Tapi ya gitulah, break even point saya keluarnya itu udahlah, rugi rugi fee sekuritas gitu kan. Yang penting saya bisa keluar, saya bisa ya putar strategi lagi, invest di mana lagi, di IPO ini. Sebenarnya untuk saham IPO ini sangat mudah sekali ya kalau kita yang masih pemula-pemula ini. Yang pertama kali kita daftar di sekuritas, bisa di Indo Premier sama Mas Reza, langsung bisa ditangani secara cepat ya Mas. Yang kedua, sudah kita memiliki saham, yang syaratnya tadi kan KTP ya. Saya waktu itu buat syaratnya KTP, NPWP, terus sama rekening bank, kalau nggak salah bank BCA itu, tergantung sekuritas sih. Nah, setelah itu ya buka website di ipo.co.id itu, kita daftar, tautkan sekuritas mana yang kita ada, ditautkan, nanti pihak sekuritas akan konfirmasi, ya sudah, kita udah bisa mesan di sekuritas kita kalau misalnya kita ikuti IPO ini. Satu lagi ya, pesan saya untuk mengikuti pembelian saham IPO ini harus menggunakan dana dingin ya. Jangan sekali kita pakai dana uang panas, istilahnya uang dapur, uang apa gitu kan. Harus pakai uang dingin yang memang siap untuk kita invest, siap kita menerima resiko, siap menerima keuntungan. Semuanya harus direncanakan, diatur strategi. Money manajemennya juga harus belajar. Makanya kita harus investasi juga leher ke atas. Sekarang kan udah banyak ya kan buku-buku investasi, terus ada lagi youtuber, terus ada ya banyak kan. Kita bisa belajar dari mereka semua. Karena di pasar modal ini kita nggak bisa berhenti, oh saya udah paham nih saham gini. Padahal saya baru tahu beli saham itu. Tiba-tiba kok dapat saham IPO ini kok ada W di belakangnya, itu waran nih kan. Nah, kerugiannya kita membeli saham yang menghadiahkan waran gitu. Ada waran yang nggak bisa saya jual. Misalnya 2:1 ya, 3:1 waran gitu. Ada saham yang nyangkut sampai sekarang yang nggak bisa saya jual karena kelipatannya nggak 100 lembar gitu Mbak Riri. Ada yang saya jual, sisanya ada 23 lembar. Ya, caranya biar saya menghapuskan waran yang nggak bisa dijual itu, ya saya pergi ke Telegram, di mana-mana saya cari yang menjual. Misalnya saya ada 20 lembar, saya mencari yang 80 lembar. Ada nggak yang menjual 80 lembar di pasar nego? Tapi kalau hitung-hitung sih rugi sebenarnya, rugi di fee-nya aja. Karena tergantung sekuritas, mekanisme pembelian itu gimana. Kalau di pasar saham sih, kalau untuk cerita sih udah sampai subuh sih sebenarnya nggak selesai kalau untuk pasar malam. Pasar saham. Pasar modal gini. Gitu Mbak Riri. Iya Mas Syaf, kalau kita udah membahas tentang pasar modal tuh
sampai 2 hari nggak bakal kelar ya Mas ya, karena seru ya. Tapi kalau Seru. dari pengalaman ini 30 IPO dan 70% udah profit itu udah menguntungkan ya Mas ya, dari hasil uang dingin tuh udah mau banget. Hmm. Dan sepertinya Mas Reza masih mengalami gangguan ya. Mungkin ini Mas Rezanya lagi mengalami masalah nih Sobat IDX. Kayaknya jaringannya bermasalah. Gak apa-apa Mbak, dilanjutin aja mungkin. Ini nih Mas Rezanya udah. Halo Mas Reza. Mas Rezanya sepertinya belum bisa bergabung lagi dengan kita. Rezanya masih ini ya. Mungkin Sobat IDX. Ini aja deh mungkin untuk Mas Adit lagi ya, sembari menunggu Mas Rezanya untuk join lagi. Satu pertanyaan lagi aja mungkin ya Mas ya. Mas pernah nggak sih beli saham buka Mas? Pernah dong. Itu kan saham nggak lihat IPO dia. Saham sendiri kalau Iya. salah ya. Di sekuritas masing-masing kalau salah. Pernah Mbak Rere. Menurut Mas nih, pertanyaan dari Himawati.Rohma3345. Jika IPO Goto ditawarkan lebih murah dari buka, apa nasibnya akan sama dan lebih sukses lagi? Gimana nih menurut Mas? Apa nasibnya sama, apakah lebih sukses Mas? Kita lihat juga cerminan dari Grab ya. Grab itu kan listing di saham luar ya. Terus sekarang juga saya lihat saham itu turun. Kalau untuk sekarang ya, yang kita lihat dari saham Bukalapak itu kayaknya nasibnya sama sih Mbak. Pasti akan dibawa turun dulu. Tapi kan karena ada skema penjagaan harga itu, ya kita lihat aja sih. Makanya belinya saya posisi buy-nya nggak terlalu banyak. Nggak all in maksudnya gitu. Kalau tahu prospek ke depannya dia turun apa naik, ya itu tadi mungkin nanya sama dukun terdekat gitu Mbak. Karena kita nggak bisa memastikan saham itu bakal naik apa turun. Kalau ada yang memastikan bisa kayak gitu ya dukun mungkin. Jadi nggak bisa dipastikan ya Mas ya, Ya, hanya nggak bisa. dukun-dukun tertentu nih menurut Mas Adit yang bisa memprediksi. Dan oke, terima kasih Mas Adit atas jawabannya. Mohon maaf ya Mas Reza, tadi terputus. Kalau mau tanya lebih lanjut, silakan DM ke IDX Bengkulu aja. Atau boleh juga untuk Sobat IDX tadi, karena Mas Rezanya terputus, boleh juga DM ke Indo Premier Sekuritas. Terima kasih Sobat IDX yang sudah pantengin kita dari jam berapa nih kita tadi? Dari jam 7 kira ya. Dari jam 7 sampai jam 8 yang selalu stay on kepada kita. Dan terima kasih juga kepada Mas Reza, kepada Mas Adit yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk para untuk kepada para penanya tadi, jangan lupa DM IDX Bengkulu untuk mendapatkan door prize top up e-walletnya. Saya Rere Gilda mengundur diri dan terima kasih kembali lagi kepada Sobat IDX, Mas Bayu dan Mas Adit atas waktunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.